Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan sharekan kembali 3 berita utama Berita Bali hari ini. Diduga terjatuh dari pinggir jurang, seorang kakek warga Gianyar ditemukan tewas. Polisi duga wisatawan Cina yang ditemukan tewas di hotel dibunuh oleh kekasihnya yang kemudian ikut tewas bunuh diri. Desa Serangan Denpasar menjadi salah satu kandidat pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Karangasem dalam 6 bulan terakhir ini sudah mencapai 273 kasus. Guna mengantisipasi kasus demam berdarah tersebut, RSUD Karangasem juga telah menyiapkan langkah-langkah penanganan pasien, termasuk ruang perawatan. Direktur RSUD Karangasem Dr. Igede Yulia Sena menyampaikan, meski jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Karangasem mencapai ratusan kasus dalam 6 bulan terakhir ini, namun bulan Mei 2023, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Karangasem sudah mengalami penurunan dibanding bulan April. Namun demikian, faktor cuaca tak menentu juga bisa memicu peningkatan kembali kasus demam berdarah. Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sendiri mencatat dari bulan Januari hingga Mei 2023, ada sebanyak 273 kasus demam berdarah. 3 orang diantaranya meninggal dunia. Setelah menjalani penyidikan dan penahanan selama 60 hari, 5 tersangka kasus korupsi penerbitan kartu tanda penduduk untuk 2 warga asing akhirnya dilimpahkan dari jaksa penyidik ke jaksa pemeriksa. Para tersangka yang terdiri dari 2 warga asing, Muhammad Nizar Zigaib, warga Suriah, Krinin Rodion, warga Ukraina, dan 2 tenaga honorer kantor Camat Denpasar Utara, Iketut Sudana dan Iwayan Sunario, serta seorang perempuan yang berperan sebagai perantara, Nur Kasinayati Marsudiono, kembali menjalani penahanan selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjalani persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Rudi Hartono kepada awak media Kamis siang menyatakan, dalam persidangan nantinya akan diungkap lebih jauh kemungkinan para tersangka juga menerbitkan KTP untuk warga asing lain selain 2 tersangka warga negara asing tersebut. Jaksa menjerat mereka dengan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang penyuapan, Jungto pasal 55 KUHP, Jungto pasal 65 KUHP tentang pelaku utama dalam tindak pidana. Kebakaran menghanguskan sebuah toko bangunan di Sanur Denpasar pada Minggu siang. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk dapat memadamkan api. Kebakaran terjadi di sebuah toko bangunan di Jalan Batur Sari nomor 75 Sanur Denpasar. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 siang usai toko bangunan tersebut tutup. Dari sejumlah video amatir milik warga yang beredar di media sosial, terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi disertai kobaran api yang melahap hampir seluruh bangunan. Menerima laporan warga, 6 unit mobil kebakaran dari Pos Denpasar dan Badung dikerahkan BPBD Kota Denpasar untuk memadamkan api pada toko bangunan berlantai 2 ini. Hingga 2 jam pasca ditemukannya kepulan asap, kobaran api nampak masih terjadi. Koordinator Kegawat Daruratan Kota Denpasar, Agung Arteja mengatakan, petugas pemadam yang mendengar suara ledakan beberapa kali
langsung menjebol tembok untuk memudahkan penanganan. Sementara belum diketahui penyebab pasti dari terjadinya kebakaran ini. Polisi dari Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap praktek aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter di kawasan Padang Luih, Dalung, Badung. Pelaku berprofesi sebagai dokter gigi bernama Iketut Arik Wiyantara, berusia 53 tahun. Sang dokter pernah ditahan polisi karena kasus yang sama. Senin yang lalu, polisi kembali menangkapnya saat melayani seorang pasien aborsi di tempat praktiknya di kawasan Padang Luih, Dalung, Badung. Pengungkapan ini berawal dari adanya iklan jasa aborsi di dunia maya. Dalam penyelidikan terungkap, dokter yang tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, IDI, juga pernah menjalani pidana penjara akibat tindakan yang sama, yakni vonis 2,5 tahun penjara di tahun 2006 dan vonis 6 tahun penjara di tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Tersangka yang memiliki keahlian sebagai dokter gigi ini kembali membuka praktek aborsi sejak tahun 2020 hingga akhirnya kembali ditangkap polisi. Sebuah truk syarat buatan tepung dan minyak goreng hilang kendali dan terguling di jalur Denpasar, Padang Baik, tepatnya di Desa Antiga Kelot, Kecamatan Manggis, Karangasem, pada Senin malam. Sebelumnya, truk yang dikemudikan oleh Rizky Hidayat, warga asal Mataram, Lombok, meluncur dengan kecepatan sedang dari Kelungkung menuju Pelabuhan Padang Baik. Tujuannya untuk menyeberang ke Pelabuhan Lembar, Lombok. Namun saat melintas di tikungan yang cukup miring, truk tiba-tiba hilang kendali dan terguling ke kanan. Warga dan pengendara berupaya membantu mengeluarkan sopir dari dalam truk. Sopir truk selamat dan hanya mengalami luka ringan. Polisi berhasil menangkap pelaku penyeludupan satwa dilindungi jenis penyu pada hari Senin di Jalan Mayor Sugianyar, Kelurahan Pendem, Jembrana. Kapolres Jembrana AKBP Idewa Gede Juliana mengatakan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat adanya pengiriman 18 ekor penyu ke daerah Denpasar. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil membuntuti kendaraan jenis pick-up yang diduga mengangkut spesies hewan yang terancam punah jenis penyu. Polisi berhasil mencegat pick-up tersebut. Penyu hijau tersebut kemudian dibawa ke Mako Polres Jembrana beserta sopir yang mengangkut penyu tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan beberapa nama bakal calon anggota legislatif yang mendaftar ke KPU merupakan tenaga kontrak di kantor pemerintahan. Indikasi tersebut ditemukan Bawaslu Kabupaten Jembrana setelah menelusuri dan memverifikasi berkas bacalek yang mendaftar ke KPU dan menemukan 4 orang tenaga kontrak ikut mendaftar sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pandemate Adi Mulyawan mengatakan, seharusnya pegawai pemerintah non-ASN tersebut mengundurkan diri sebelum mendaftar sebagai bacalek atau terjun dalam partai politik.
Dua wisatawan asal India ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Denpasar di Bandara Internasional Ngurah Rai saat akan meninggalkan Bali. Gurmeet Singh, 21 tahun, dan Ajaipal Singh, 21 tahun, ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan. Korban yang meninggal adalah Fitran Robi Firdaus, 39 tahun asal Jakarta, dan Rajesh Singh, 21 tahun asal India yang mengalami luka serius. Polisi menangkap kedua warga negara India ini hanya 2 jam setelah menerima laporan dari petugas BPBD Kota Denpasar. Petugas BPBD mendapat laporan adanya warga yang terluka di Jalan Tukat Bilok, Gang Banteng, nomor 3 Sanurkau, Denpasar Selatan. Saat melakukan evakuasi ternyata ditemukan juga satu korban yang meninggal dunia dengan kondisi yang tidak wajar. Laporan petugas BPBD langsung ditindaklanjuti petugas Satreskrim Polresta Denpasar yang mengadakan penyelidikan. Dari temuan di lapangan diketahui terjadi pembunuhan disebabkan karena adanya kesalahpahaman saat mereka bermain kartu di rumah kontrakan korban, Rajesh Singh. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya, Erik Gunawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.